Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Your Only One channel Racun Audio. Dan hari ini gue bakalan nge-review TWS yang bakal ngerusak harga pasar TWS di Indonesia dan merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi the best budget TWS. Dan ini adalah Moondrop Space Travel. Penasaran kenapa dia bisa jadi yang terbaik? Makanya tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Bongkar Bro, karena nge-review bukan pekerjaan yang mudah. Kita mulai dari harganya. Dia cuma 399.000. Iya, 300 ribuan. Dan jangan khawatir, meskipun budget di harga segini, dia garansinya 1 tahun dari KC. Ya, kalau misalnya teman-teman beli barang resminya dari KC atau langsung aja ke CSI Zone. Link produknya juga kita sertakan di kolom deskripsi dan gue appreciate banget buat teman-teman yang belanjanya lewat link affiliate kita karena ya bikin kita jadi bisa jajan. Kalau kita lihat paket pembeliannya seperti biasa, dapat charging case, kemudian dapat sepasang earbudsnya, dapat juga USB Type-C cable kayak gini, terus juga dapat 3 pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, dapat manual book, dan yang pastinya garansi selama 1 tahun dari KC. Kalau sekilas dari build-nya menurut gue udah oke. Terus juga finishingnya rapih. Gue nggak bisa banyak komentar soal si build-nya mengingat harganya yang super budget. Tapi overall ya memang oke sih. Berat totalnya 43 gram dan per earbudsnya hanya 4,4 gram aja. Untuk pilihan warna ada warna putih dan ada warna hitam. Dan kalau nggak salah yang warna putih ini adalah batch yang awal masuk ya, yang kemudian nanti akan disusul oleh batch yang warna hitam. Ya mudah-mudahan aja setelah video ini tayang dia sudah tersedia di marketplace atau langsung cek aja CSI Zone. Soalnya KC ini yang megang Moondrop. Beralih ke desain case-nya, ini futuristik banget dan sesuai namanya ya, Space Travel. Jadi grafisnya ini sign-nya kayak ya ada di pesawat-pesawat luar angkasa gitu. Terutama kayak film-film anime luar angkasa gitu nggak sih? Si Space Travel ini modelnya topless alias nggak ada tutupnya. Ini adalah sebuah kelebihan untuk penampilan tapi juga jadi sebuah kekurangan menurut gue. Dimana dia akan mudah kotor jika diletakkan di ruangan yang terbuka. Dan magnetnya nggak cukup kuat untuk kita hentak seperti ini. Nih kan jadinya jatuh. Nah itulah pentingnya penggunaan pouch. Oke, balik ke desain dari case-nya. Dia punya bagian yang solid dan bagian yang transparan. Perpaduannya keren dan gue belum pernah nemuin hal seperti ini di TWS yang lain. Selain itu ada lampu indikator serta branding dari Space Travel-nya di bagian depannya. Kalau kita pindah ke bagian belakangnya, ini hanya ada tulisan Moondrop aja. Dan di bagian bawahnya ada port Type-C untuk ngecasnya. Dan ada hal kecil yang agak sedikit mengganggu gue sebenarnya. Jadi untuk port Type-C-nya ini kenapa nggak dipindah ke belakang aja? Atau ke samping misalnya? Jadi waktu dicas itu posisinya berdiri. Sedangkan ini kan posisinya di bawah. Jadi kalau ngecas posisinya berarti harus tiduran. Nah karena ngecasnya harus tiduran dan dia punya permukaan yang transparan gini. Nah si transparan ini jadi suka kegesek-gesek ke permukaan meja. Dan itu jadi gampang baret menurut gua sih. Ya ini cuman masukan aja sih. Atau mungkin pertimbangan buat tim R&D-nya dari Moondrop ya. Biar kedepannya ya kalau bikin kayak ginian dipindah deh si slot chargingnya. Sementara untuk earbudsnya warnanya satu ton. Dia tipenya in-ear dengan tangkai. Desainnya sih masih mirip banget sama kakaknya ya, si Neko Cake. Ada grafis dan tulisan Space Travel di bagian luar tangkai earbudsnya. Jadi kanan kirinya ini beda ya, yang satu tulisan, yang satu lagi cuman grafisnya aja. Kemudian kalau kita pindah ke bagian bawahnya ini ada mikrofon. Terus juga ada indikator right dan left di bagian belakang tangkainya, serta konektor di bagian bawah tangkainya. Sementara untuk nozzle-nya bentuknya oval kayak gini. Soal fitting gua nggak ada komentar, buat gua dia nyaman, ringan, dan gripnya juga bagus. Tapi sayangnya dia nggak punya IP rating. Jadi kayaknya kurang cocok deh buat kegiatan sport. Ya agak sayang sih. Zaman sekarang harusnya minimal IPX4 lah Moondrop. Untuk koneksi dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dengan kodek SBC dan AAC. Terus juga konektivitasnya stabil, gue nggak pernah ada gangguan sama sekali. Jangkauannya 10 meter, no obstacle, lancar. Kemudian juga dia bisa dipakai single use, mau kanan atau kiri, bebas terserah teman-teman. Dan dia seperti kakaknya si Neko Cake, karena agak kewibu-wibuan, dia juga punya voice prompt yang
cewek ya. Jadi kayak ada sih sebenarnya namanya tapi gue lupa ya. Itu tuh kayak connected, terus kayak dududu, terus sama buat ANC-nya. Itu tuh lucu ya, apalagi buat teman-teman yang memang wibu dan jomblo. Berasa kayak punya asisten pribadi aja. Nah, kalau untuk pairingnya teman-teman tinggal keluarin aja earbuds dari dalam case-nya. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device teman-teman, habis itu tinggal search aja. Nanti juga ke-detect dan bisa connect. Sedangkan untuk kontrolnya dia menggunakan touchpad, dia dapat menerima dan mengakhiri panggilan, play pause, next previous track, mengubah mode dari ANC normal terus ke ambient. Setelah itu voice assistant dan yang terakhir adalah game mode-nya. Untuk sensitivitas sih nggak jadi masalah buat gua. Ya udah cukup sensitif, udah cukup enak dipakainya. Terus juga untuk voice control sayangnya tidak ada, tapi gua masih bisa terima. Yang gua sayangkan di sini satu hal. Kenapa game mode-nya harus di tap 4 kali Moondrop? Itu tuh gua sering banget salah. Jadi kayak susah banget buat masuk game mode-nya. Nge-tap 4 kali itu butuh effort dan jedanya harus pas. Oke deh, nggak apa-apa. Sekarang kita beralih aja ke aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Moondrop Link. Dia ada di App Store, tapi sayangnya untuk teman-teman pengguna Android, dia nggak ada di Play Store. Jadi paling kalau mau ya download langsung di websitenya Moondrop. Dan sebetulnya juga nggak banyak sih yang bisa kita oprek di sini. Kayak cuman custom control dan juga untuk ganti-ganti preset equalizer-nya. Yang gue sayangkan di sini adalah si custom controlnya tetap nggak bisa nge-custom si game mode-nya. Karena gue pengen kayak ngeganti jadi 3 kali tap aja bisa nggak sih? Ternyata tidak bisa. Jadi tetap saja 4 kali tap. Haduh. Tunggu dulu. Nggak berarti jadinya nggak kepake si aplikasinya, nggak. Karena dia kan punya si equalizer-nya tadi, custom-nya. Dan surprisingly, suaranya lumayan. Untuk kelas preset equalizer ya. Karena biasanya gue nggak pernah make preset equalizer di brand-brand sebelah tuh kayak berubah banget ini suaranya. Nah, kalau di Moondrop itu tidak terjadi. Jadi gue tetap bisa pakai preset equalizernya karena memang bener-bener enak. Dan di sini untuk presetnya itu dia punya 3, punya reference bagian defaultnya, terus juga dia ada bass dan juga ada monitor. Dan berasanya jadi kayak punya 3 TWS di dalam satu device. Keren kan? Ya begitulah, di mana ada kekurangan, di situ pasti ada kelebihan. Untuk ANC-nya, dia diklaim bisa ngeblok sampai 35 desibel. Dan gua kasih 2 jempol untuk ANC-nya si Space Travel. Kenapa? Pertama, karena dia ANC-nya bener-bener senyap dan tekanannya ringan. Dan di harga 300 ribuan, gue pikir nggak ada TWS yang bisa menyaingi ANC-nya si Space Travel ini. Yang kedua, kalau biasanya dengan mengaktifkan ANC maka akan merubah tonal suara, itu sering banget kejadian di brand-brand lain, itu TWS-TWS lain. Hal ini tidak terjadi di si Space Travel ini, makanya gokil. Dan bahkan kalau misalnya gue mau bandingin si Space Travel ini dengan kakaknya si Nekokek yang harganya 2 kali lipat daripada dia, ANC-nya tetap lebih bagus si Space Travel ini. Nih deh, biar nggak penasaran teman-teman denger sendiri untuk ANC dan ambient testnya. Untuk game mode-nya, dia diklaim bisa sampai 55 milisecond. Gua rasa nggak sampai segitu sih sebenarnya. Kalau buat nonton ya streaming sih sebenarnya agak aman. Tapi kalau buat main game, meskipun sudah mengaktifkan game mode ya gue masih ngerasain delay-nya.
Nah, nih teman-teman tonton sendiri latency testnya. Lanjut ke sleep monitoringnya nih, yang mana dia gue bilang kadang akurat kadang enggak gitu ya. Jadi dalam satu waktu dia beneran gitu mendeteksi waktu gue tidur 8 jam, misalnya let's say dari jam 9 malam sampai jam 5. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Oke, kita beralih ke baterainya. Case-nya punya 12 jam playtime. Sementara untuk earbuds-nya diklaim dia punya 4 jam playtime. Setelah gua tes dengan volume 50% serta ANC yang aktif, gua sih dapat sekitar 5 jam. Ya menurut gua sih oke ya, karena dia bisa memenuhi ekspektasi gua. Maksudnya kayak lebih dari klaimnya. Meskipun menurut gua dia bukan TWS ANC dengan playtime terlama. Tapi ya wajar, harga 300 ribuan. Soalnya kan kalau yang playtime-nya panjang-panjang ya flagship ya. Sedangkan untuk mikrofonnya lumayan, maksudnya di sini lumayan itu gue masih ngerasain kayak ada kompresi, terus juga ada sedikit agak kasar ujung-ujungnya cek cek gitu. Jadi intinya kayak gue lagi teleponan di dalam kamar mandi. Ya begitulah kira-kira. Nih teman-teman lihat untuk tes mikrofonnya. Cek cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya si Moondrop Space Travel. Seperti apa suaranya? Apakah sesuai dengan yang gue bicarakan barusan ya? Agak cek-cek ujung-ujungnya, kemudian kayak kekompres. Jadi kayak gue ngomong di dalam kamar mandi, kira-kira seperti apa? Cek cek 1 3 3 2 1, tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita coba ganggu dengan suara ambient seakan-akan gue lagi di luar ruangan. Cek 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 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara dari mikrofon langsung Moondrop Space Travel dengan gangguan ambient di sekitar gua. Jadi gimana nih? Suara gua masih jelas terdengar atau mulai ketutup-tutup atau agak kumur-kumur dengan suara ambientnya? Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari mikrofonnya si Moondrop Space Travel ini. Nah, tadi teman-teman udah dengar sendiri tes mikrofonnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan gue agak surprise dengan gangguan ambient. Ternyata lumayan bisa ngeblok juga si Space Travel ini. Oke sih, untuk TWS cuma 300 ribuan gitu. Dan ada juga yang mau gue tambahin di sini. Kalau dia tuh defaultnya ketika teman-teman teleponan itu dia langsung ke ambient mode. Jadi buat gue nyaman, gak harus teriak-teriak dan bisa mendengarkan suara sendiri. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Si Moondrop Space Travel ini menggunakan 13 mm titanium dome diaphragm dynamic driver. Dan suaranya bener-bener nikmat. Gua nggak heran sih, karena sebelumnya kakaknya juga si Nekokek suaranya juga nikmat. Jadi dia kerasa balance dan jernih. Dan nggak ada tuh kasus kayak bass yang bleeding apa segala macem kayak di TWS Bass. Ya karena memang tonalnya beda. Ya, aman. Dan memang karakternya si Space Travel ini ngejer kayak kakaknya si Nekokek, dia lebih ke Harman Respon. Jadi balance. Dan bisa dipakai untuk semua genre musik. Meskipun ya nggak sampai yang pol-polan amat, karena genre musik kan banyak banget. Oke, kita pilah satu-satu. Pertama, untuk volumenya. Gua rasa agak sedikit kecil karena gua butuh kayak sekitar 70% volume sampai akhirnya gue bisa ngerasa puas di telinga gue tuh full gitu akan suara. Dan untuk bassnya gue ngerasain dia solid. Tapi ini balik lagi seberapa intens bass dari musik yang teman-teman dengarkan. Dan di sektor body pada bassnya gue ngerasain dia cukup berisi tapi juga ramah. Meskipun bukan seleranya para basshead yang bassnya bener-bener harus performanya tuh tebal, deep segala macam gitu. Enggak, kalau dia smooth. Tapi yang bikin gue kaget adalah sub bassnya ternyata memiliki kedalaman yang cukup deep. Terus juga untuk akurasinya bagus. Karena buat gue gini, gue basshead tapi gue nggak mentingin bass yang tebel. Selama akurasinya ngaco, ya kalian tidak akan bisa mendapatkan bass yang enak. Terutama untuk lagu-lagu yang ngebut.
Contohnya misalnya EDM yang apa dan starter ya. Tat. Nah itu kalau misalnya yang berantakan nggak bakalan ngejar, nggak enak. Sekarang kita pindah ke mids-nya. Dan buat gua mids-nya si Space Travel ini sesuatu banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena gua susah nyari yang memang bisa sejernih dan sedetail si Space Travel ini. Di harga 300 ribuan ya. Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak? Teman-teman kalau ada yang tahu boleh komen di kolom komentar di bawah. Hal ini bikin gue bener-bener ya surprise. Balik lagi, gue seneng banget pas lagi ngetes si Space Travel ini. Terutama untuk bagian center mid-nya ini bener-bener kedengeran jernih dan detail. Gue sampai kaget karena gini, waktu ngetes itu biasa gue agak komparasi juga dengan TWS atau IM lain karena gue juga pakai barang lain. Ada satu lagu yang detailnya biasanya keluar di TWS yang flagship atau ketika gua pakai IM. Nah ternyata di Space Travel ini nongol. Jadi gua kayak yang anjir 300 ribu nongol. Udah ini fix pasar TWS rusak. Pokoknya suara vokal dan instrumen seperti gitar dan piano ini bener-bener kerasa kering dan renyah. Di sisi lain, sektor ini juga kerasa diberi penekanan, bahkan beberapa detail kecil bisa langsung kita nikmati, effortless banget. Nah jadi si mid-nya ini memang kerasa agak kedorong ke depan ya. Beda kayak misalnya yang bass kan biasanya bass yang kedorong ke depan tuh kalau TWS bass. Nah kalau ini mid-nya yang lebih kerasa terdorong ke depan. Jadi vokal dan instrumen di sini terdengar lebih nyaring. Tapi itu memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda ketika gua mendengarkan lagu. Sedangkan untuk pemisahan instrumennya udah oke dan kerasa setiap instrumen itu memiliki ruangnya masing-masing. Untuk treble-nya dia hadir, ada present ke depan dan enak menurut gua, nyaman. Jadi nggak yang tipis ya, gue bilang di sini nggak tipis karena detailnya gue dapet di treble-nya. Tapi dia nyaman dan nggak yang kasar. Jadi kerasanya nggak pecah, apalagi kayak piercing gitu ke telinga, nggak. Si Space Travel ini aman. Dan gue akhirnya bisa bener-bener menikmati setiap lagu yang gue putar pakai si Space Travel ini. Sedangkan untuk soundstage dan imaging, gue ngerasain dia udah cukup oke. Apalagi untuk kelas 300 ribuan. Not gonna lie, teman-teman harus coba sendiri makanya. Apalagi dia akan punya 3 mode preset equalizer yang tadi udah gue sebutin ya. Si reference, si bass, dan juga monitor. Nah, teman-teman denger sendiri nih si sound sample-nya. Tapi di sini gue cuma ngasih contoh 2 aja ya. Perbedaan reference sama si equalizer bass-nya. Tapi di sini gue disclaimer dulu, kalau sound sample yang teman-teman akan dengarkan itu tidak mewakili 100% seperti ketika teman-teman pakai langsung si Space Travel-nya. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. Kesimpulannya, beli. Serius, beli. Jarang-jarang nih gue kesimpulan bilang beli nih. Ya dan ya. Ya memang dia bukan TWS bass seperti pasar bass head Indonesia yang sangat luas permintaannya gitu, memang bukan. Tapi secara teknis dan fitur, di harga 300 ribuan ini best buy banget, serius. Ini best buy banget. Makanya dari awal gue bilang kalau si Space Travel ini dari Moondrop nih bakalan ngobrak-ngabrik pasar TWS Indonesia. Tapi ya mantap Moondrop. Teruskan perjuangan. Bikin semua brand TWS tahu kalau bikin TWS bagus itu nggak harus mahal. Oke guys, gitu aja videonya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di bawah seperti biasa. Terus juga jangan lupa subscribe Bongkardo biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa cek link di deskripsi kalau teman-teman udah penasaran pengen lihat barangnya. Siapa tahu kan yang warna hitam udah masuk, langsung sikat deh karena stoknya nggak bakalan banyak. Oke deh, kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.